Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya semoga Anda baik semua, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, saya juga berharap semoga kita semua di sini ini bisa memetik sebanyak mungkin manfaat dari forum ini. Tentu bukan karena apa yang saya sampaikan. Kenapa? Apa yang saya sampaikan ini akan cepat kita lupakan begitu kita nanti melihat hal lain. Tetapi apa yang kita cerna itu akan lama berdiam di kepala dan di hati kita. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kata kunci sebelum kita mulai adalah mari kita mencerna sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya teman-teman, mari kita mulai sesi kita ini ya. Sesi kita ini akan saya bagi menjadi 3. Pertama adalah apa yang penting sekali terkait dengan materi kita. Baru nanti kita bahas mengenai kecerdasan hati. Dan yang terakhir adalah how to, apa yang penting untuk kita lakukan. Oke teman-teman semua, kita mulai membahas topik kita tahap demi tahap ya. Topik kita ini sangat penting untuk kita bahas, utamanya bagi para profesional, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, di bidang apapun, mau di bidang jasa, atau di pabrik, di manufaktur, atau di perusahaan-perusahaan ya. Apapun posisi Anda. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kredibilitas kita dalam berkomunikasi. Kata kuncinya adalah kredibilitas. Atau bagaimana supaya kita dipersepsikan orang sebagai pihak yang kredibel, sebagai pihak yang mumpuni ketika kita berkomunikasi. Bonusnya atau hal yang mendasar lagi yang akan kita bahas di sini adalah dengan kecerdasan hati. Jadi kalau dijelaskan secara utuh adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kredibilitas kita dengan menggunakan kecerdasan hati. Oke, saya akan kupas sedikit-sedikit nih. Kenapa kita penting untuk meningkatkan kredibilitas? Karena kredibilitas itulah yang terkait dengan kuncinya atau nyawanya komunikasi. Atau hal yang sangat penting dalam komunikasi. Apa itu? Trust, kepercayaan. Ya. Hanya dengan kredibilitas lah kita bisa membangun kepercayaan orang lain. Kepercayaan itu adanya di orang lain. Orang lain punya kebebasan untuk percaya sama kita atau tidak. Nah, cara yang terkontrol, yang perlu kita lakukan supaya kita bisa membangun trust adalah dengan kredibilitas. Kalau kredibilitas itu berarti terkontrol, dia ada di wilayah kita. Nah, dalam perdebatan para ahli seringkali trust dan kredibilitas ini digunakan untuk menjelaskan yang sama. Tetapi di forum kita ini saya ingin menggarisbawahi bahwa trust adalah kepercayaan yang adanya di orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Sementara kredibilitas adalah perceived quality atau kualitas yang ada di diri kita yang dipersepsikan oleh orang lain. Nah, kenapa trust ini penting? Oh, penting sekali dalam komunikasi. Kalau orang lain trust atau perusahaan itu trust kepada Anda, maka ini terkait dengan kemajuan karir Anda. Jadi dengan trust, maka apapun yang kita komunikasikan akan punya feedback positif. Jadi peluang kita untuk dipromosikan, peluang kita untuk meraih peluang kemajuan itu semakin banyak. Kalau orang lain trust kepada kita. Trust juga terkait dengan apa yang disebut dengan magnetic energy. Jadi bisa mengajak orang atau menggerakkan orang. Itulah kenapa iklan apapun di televisi itu sebagian besarnya menggunakan figur-figur yang telah mendapatkan trust dari masyarakat. Kenapa? Karena trust itu menggerakkan orang. Dia ada energi magnetik. Kalau di dalam bisnis itu ada ungkapan bahwa lebih baik orang percaya sama kita ketimbang orang senang sama kita. Kenapa? Kalau orang senang sama kita belum tentu beli. Tapi kalau orang sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita bahwa barang kita itu bagus, maka dia pasti membeli. Nah, dia punya duit, dia punya kebutuhan, oh beli barang itu. Gitu. Nah, trust juga terkait dengan problem solving atau konflik. Kan seringkali kalau ada konflik, ada dua pihak yang konflik, itu salah satu strategi untuk bisa meredam konflik adalah menghadirkan tokoh yang
dipercaya oleh kedua pihak. Jadi itulah trust, jadi melancarkan proses komunikasi. Karena itu di dalam agama yang pertama kali saat kita berinteraksi dengan orang adalah menanamkan trust kepada kita. Apa buktinya? Ungkapan Assalamualaikum itu. Assalamualaikum itu artinya kita memproklamirkan diri, aku datang menjamin keamanan Anda. Aku datang tidak akan menyakiti Anda. Aku datang untuk tidak berbuat hal-hal yang jahat kepada Anda. Maka Assalamualaikum, aku menjamin keselamatan Anda. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang disebut rahmat ini menghasilkan banyak manfaat atau berkah. Itulah filosofi Assalamualaikum sebetulnya. Bahwa dalam prakteknya ada yang orang mau nyolong tapi pakai Assalamualaikum, itu pasti penyimpangan. Nah, itu ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan kecerdasan hati? Di berbagai forum saya sering menyampaikan hati adalah organ kecerdasan yang menentukan kinerja otak kita dan yang memberikan energi kita untuk bertindak. Jadi kecerdasan hati terkait dengan otak kita, terkait dengan keseimbangan kita, terkait dengan fokus kita, terkait dengan cahaya yang masuk kita, dan yang paling mendasar adalah terkait dengan action kita. Nah, bagaimana menggerakkan kecerdasan hati ini untuk membantu kita membangun kredibilitas dan trust, nanti akan kita bahas tahap demi tahap. Oke ya. Nah, kita mulai ini ya. Apa yang penting untuk dilakukan supaya kita bisa dalam upaya kita untuk membangun kredibilitas? Nah, apa yang penting? Tentu yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang kredibel dulu. Kita harus menjadi orang yang kredibel dulu. Jangan sampai kita berharap bagaimana supaya komunikasi kita dipercaya, tapi kita nggak mau menjadi orang yang kredibel. Kenapa? Cepat atau lambat, kalau kita tidak kredibel, walaupun kita bisa meyakinkan orang itu ujung-ujungnya tidak percaya sama kita, bahkan menuntut kita. Ini yang sudah terjadi di hampir setiap tahun ya. Ada misalnya apa? Arisan umroh gitu kan, awalnya bagus sekali cara orang mengkomunikasikan paket-paket umrohnya, tapi kemudian ditipu. Nah, akhirnya apa? Orang nggak percaya, bahkan menuntut. Pejabat publik waktu kampanye dia berjanji begini, tapi begitu dikasih amanat dia tidak kredibel, akhirnya tidak percaya. Nah, transaksi-transaksi atau investasi begitu dikasih kepercayaan malah tidak kredibel. Begitu juga jabatan profesional ya, dikasih kualifikasi A, B, C, D, dia menyanggupi, tapi ketika dikasih kesempatan secara real tidak kredibel, akhirnya tidak mendapatkan kepercayaan. Nah, intinya adalah agar komunikasi kita kredibel, maka kita yang pertama kali harus menjadi orang yang kredibel dulu. Nah, apa syaratnya atau apa komponennya? Apa komponen orang yang kredibel itu apa? Gitu ya. Yang pertama, komponen orang yang kredibel sebetulnya ada dua. Ada atribut diri sama kualitas diri. Nah, atribut diri adalah segala hal yang menempel ke kita. Contoh, kalau kita ingin menjadi sosok yang kredibel, misalnya kita ingin menjadi seorang pengusaha yang kredibel, ingin menjadi seorang guru yang kredibel, ingin menjadi seorang pedagang yang kredibel, ingin menjadi seorang dokter yang kredibel, maka yang pertama kali perlu kita lakukan adalah atribut diri. Atribut diri saya ini mendukung nggak? Apa saja atribut diri itu? Yang pertama adalah simbol status. Nah, atribut diri ini sangat berguna untuk meyakinkan orang ketika orang itu belum tahu tentang kita atau tahunya sedikit-sedikit. Nah, kita perlu mendukungnya dengan atribut diri. Simbol status di sini adalah materi-materi yang melekat pada kita. Ya, biasanya mobil, ya, gadget, pakaian dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai mengkomunikasikan sesuatu tentang diri kita. Orang bisa mendefinisikan kita dari pakaiannya. Oh, ini orang yang profesinya atau
peranannya di agama. Oh, ini orang yang peranannya di kantor dan seterusnya, dengan melihat pakaian. Meskipun itu belum tentu benar, tetapi dari pakaian orang bisa mendefinisikan kita. Yang kedua, termasuk atribut diri adalah endorsement. Endorsement itu adalah pernyataan orang lain tentang kita. Ya, misalnya kawan saya itu melamar sebagai seorang IT profesional di sebuah perusahaan. Banyak perusahaan luar negeri ya, Jepang, Korea dan seterusnya, padahal dia ini seorang santri, tidak punya ijazah profesional yang bisa menjelaskan dia tentang keahliannya di bidang IT. Ya, tetapi banyak endorsement perusahaan-perusahaan yang pernah atau yang telah menggunakan jasanya, semuanya memberikan endorse positif, memberikan komentar yang positif tentang hasil kerjanya. Akhirnya apa? Perusahaan lain tidak membutuhkan ijazah dia, kan orang sudah mendapatkan kepercayaan itu. Nah, yang terakhir adalah attachment yang melekat. Attachment itu apa? Lampiran-lampiran yang melekat pada kita. Mungkin ijazah kita, pendidikan kita, kelompok pergaulan kita dan seterusnya. Nah, atribut diri ini penting seperti yang saya katakan tadi untuk orang yang baru kenal, dan posisinya dia hanya pendukung, bukan penentu. Nah, bahkan untuk orang yang sudah mendapatkan trust banget, atribut diri itu nggak penting. Dulu ada seorang pebisnis nasional kita yang kemana-mana pakai celana pendek, tapi orang percaya. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki prestasi. Nah, prestasi ini masuk dalam kualitas diri di samping kanan ini. Nah, inilah yang menjadi komponen utama, komponen yang nggak bisa diganti. Apa itu? Kualitas diri. Nah, misalnya Anda ingin menjadi seorang politikus yang kredibel, Anda ingin menjadi apapun yang kredibel, itu kualitas dirinya harus dibangun. Nah, apa saja kualitas diri yang penting untuk dibangun di sini? Berdasarkan riset dan pengalaman, ya, dan petunjuk baik ilmu pengetahuan atau ajaran agama, ada 4 poin nih yang perlu kita matangkan supaya komunikasi kita dengan pihak lain secara profesional itu kredibel. Ya. Pertama adalah keberpihakan. Ya. Malah kalau di riset-riset ini nomor pertama. Orang lebih percaya kepada orang yang sering nolong Anda ketimbang orang yang ahli. Nah, jadi keberpihakan. Ya. Kita perlu menunjukkan dan membuktikan kita berpihak kepada kepentingan orang banyak. Artinya apa? Kalau Anda ingin menjadi sosok yang kredibel di bidang kita, maka motivasi kita harus motivasi plus. Kita menomorsatukan kepentingan besar orang banyak, kantor kita, profesi kita, baru kepentingan atau motivasi kita pribadi. Nah, ini soalnya kalau orang sudah menonjolkan motivasi pribadinya, motivasi minusnya, ya, dan menempatkan orang lain sebagai korban, nah ini masalah. Secara hati, kan hati kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Hatinya sulit untuk mengeluarkan trustnya kepada kita. Jadi yang pertama adalah keberpihakan kita ini harus kita bangun. Kalau kita kerja di kantor, maka yang pertama kali muncul dari motivasi kita adalah bagaimana supaya kita bisa melayani orang lain. Bagaimana supaya kita bisa berkontribusi kepada proses-proses yang bisa mewujudkan visi kantor kita. Nah, intinya kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar dulu, baru kepentingan pribadi. Nah, apakah ada pengaruhnya ini? Oh, pasti ada. Saya tadi sudah menyebutkan motivasi plus. Kalau kita mendahulukan kepentingan orang banyak, maka motivasi atau energi yang keluar dari diri kita, dari hati kita ini, energi yang plus, ya, bermanfaat maksudnya. Tapi kalau kita mengutamakan motivasi pribadi, jadi menomorsatukan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak, maka yang energi yang keluar dari diri kita ini adalah energi minus. Contohnya adalah Indonesia. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi tidak banyak berkontribusi kepada kemajuan negara. Banyak yang ditangkap. Kenapa? Karena menomorsatukan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dibanding dengan kepentingan nasional. Ya. Uang bantuan dikorupsi, uang macam-macam dikorupsi.
itu semua adalah motivasi minus ya. Oke, keberpihakan. Jadi kita harus latihan terus ini. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan orang banyak. Nah, baru kepentingan kita atau kita memiliki visi, dream, cita-cita untuk bisa berkontribusi kepada orang banyak. Dengan begitu aura kita menjadi positif dan orang pun mudah percaya sama kita. Yang kedua adalah kesalehan. Kesalehan itu apa? Kecocokan tingkah laku kita, omongan kita, sikap kita dengan ajaran yang kita percayai, dengan ajaran yang bisa kita pedomani. Jadi orang soleh gitu. Meskipun tidak ada orang yang 100% soleh, tetapi kita berjuang ke sana. Kita punya prinsip yang kita yakini benar, lalu kita perjuangkan. Bahasa simpelnya ya jujur, tanggung jawab, apalagi tidak menzolimi orang. Itu semua adalah perilaku akhlak atau sifat-sifat yang dikaitkan dengan orang soleh. Kalau di bahasa profesionalnya kan integritas, ya, berorientasi melayani orang lain, ya, kompeten. Nah, nanti ada kompeten di sini nih. Jadi kesalehan itu adalah moral, ya, kualitas moral yang kita miliki. Nah, jadi orang itu percaya kepada orang yang baik, sampai koruptor atau penjahat pun kalau nyari bagian keuangan pasti dia mencari orang yang soleh. Tidak mungkin dia mencari orang yang jahat juga seperti dia. Jadi saleh ini adalah semua manusia dikasih naluri untuk condong mencintai orang yang soleh, condong percaya kepada orang yang soleh. Nah, bentuk-bentuk perilaku kesalehan tadi yang umum sudah saya jelaskan tadi. Tanggung jawab, jujur, ya, komitmen pada janji, itu semua adalah akhlak atau sifat atau value atau nilai-nilai yang menjelaskan kesalehan. Nah, yang ketiga adalah keahlian. Ahli, untuk bisa dipercaya orang Anda harus menunjukkan keahlian Anda. Di bidang apa Anda? Keahlian nanti kita bahas bagaimana memantapkan keahlian. Dan yang ketiga adalah konsistensi, ya, supaya kita menjadi kredibel di bidang kita. Kita harus konsisten terus menerus di bidang kita, jangan sampai pindah-pindah seperti kutu loncat. Kenapa? Konsisten. Ketika kita konsisten mengembangkan diri di bidang-bidang tertentu, maka semua itu akan membentuk personal brand, merek kita. Semua barang itu ada mereknya, termasuk kita. Kita semua ini memiliki merek atau kualitas personal yang dipersepsikan orang mengenai diri kita. Sekarang coba Anda bayangkan teman Anda si X, pasti punya pasti semua mereka punya merek di kepala kita. Oh, si A itu orangnya baik, jujur, kreatif. Oh, si B itu jujur tapi tidak kreatif. Oh, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi personal brand itu dibangun dengan atribut diri dan kualitas diri. Ketika personal brand kita sudah bagus, kuat, maka kita ngomong apa saja akan menjadi kredibel, dan konsekuensi atau dampaknya adalah orang akan punya trust ke kita. Oke, ini kita batasi sebagai sesi pertama. Selanjutnya kita akan bahas lagi di poin-poin berikutnya.